Bab 18. Junggala. Dengan segera ketiga pemimpin raksasa yang ada di sana melesat ke arah Galuwardana, secara serentak ketiganya langsung berlutut saat tiba di hadapan pemuda itu. Pendekar muda penguasa hutan larangan, ampuni kami, kata pemimpin raksasa tersebut. Galuwardana memicingkan matanya melihat ketiga raksasa itu. Rowo Ireng, Rowo Abang, Rowo Suluk. Galuh berkata singkat. Benar pendekar muda, ini kami mohon ampunannya, jawab ketiga raksasa tersebut. Yang menjadi aliansi Raden Birawa ternyata adalah bangsa Buto penguasa hutan larangan. Sebelum Nini Kedasi dan Galuwardana tinggal di hutan itu, setelah ditaklukkan oleh Kedasi mereka menjadi abdi setianya. Bangsa Buto sendiri adalah salah satu kaum lelembut yang sangat ditakuti oleh makhluk halus lainnya. Karena selain ukuran mereka yang besar juga kekuatan dan kanuragannya sangat tinggi, di alam lelembut mereka terkenal sebagai makhluk buas yang kejam. Di mana tiada satupun makhluk lain yang berani mencari masalah dengan mereka, bagi mereka hutan larangan adalah wilayah tertutup yang mutlak tidak boleh dimasuki. Bangsa Buto tidak memiliki kerajaan, mereka hidup berkelompok dengan satu pemimpin terkuat, yang sekarang diduduki oleh paman dari Rowo bersaudara bernama Junggala sebagai Buto paling sakti di kaumnya. Junggala adalah sosok Buto jahat, kejam dan memiliki ambisi besar, dia membunuh kakaknya tanpa iba demi merebut tampuk kepemimpinan. Menentang dirinya berarti mati, Junggala berniat menaklukkan semua bangsa lelembut, menjadikan mereka pengikutnya dan menyerang alam manusia. Mendengar bahwa Galuwardana adalah penguasa hutan larangan, semua yang ada di sana dengan takut segera berlutut. Mereka semua tahu bahwa penguasa hutan larangan adalah sosok yang tidak boleh mereka singgung. Jika tidak, bahkan semua kerajaan yang ada di alam sana akan musnah diratakan olehnya. Alam lelembut mereka bernama Arcamaya, terdiri dari 6 kerajaan lelembut. Seperti yang dijelaskan oleh Kedasi, bahwa makhluk lelembut hidup berdampingan dengan manusia. Namun berbeda alam, terdapat banyak alam lelembut di dunia ini, setiap alam dihuni oleh satu atau lebih bangsa lelembut. Kenapa kau menyerang kerajaan Aru, Rowo Ireng? Galuh bertanya tegas. Maafkan saya pendekar muda, kami hanya mengikuti perintah pemimpin kami. Jawab Rowo Ireng lirih, tidak terasa dia sudah menelan ludahnya sendiri melihat tatapan Galuwardana. Galuwardana mengernyitkan keningnya, tidak terlalu banyak yang dia ketahui tentang bangsa lelembut di sana termasuk bangsa Buto. Banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Rowo Ireng, namun bukan di sini di tempatnya. Galuh menghela nafas berat sebelum berkata. Baiklah, sudahi perselisihan ini, rawat yang terluka serta bereskan semua kekacauan yang sudah kalian buat. Jika ada di antara kalian yang masih ingin bertarung, cepat datang maju kemari. Dengan senang hati aku akan menjadi lawannya, Galuh berkata dingin. Semua pengikut Birawa yang ada di sana menelan ludah mereka sendiri, tidak ada yang berani mengangkat wajahnya, semua hanya bisa pasrah dan berharap Galuwardana akan mengampuni nyawa mereka. Raden Birawa terbujur kaku tergeletak di lantai bekas kursi singgasana yang telah hancur menjadi serpihan, dia tewas seketika setelah menerima serangan telak Galuwardana. Sementara itu, Raja Rangga sangat bersyukur dia dan keluarganya dapat selamat dari petaka yang menimpa kerajaannya. Walau banyak prajurit dan rakyatnya telah menjadi korban, setidaknya sebagian besar rakyat dan kerajaannya dapat terselamatkan. Putri Gayatri dari tadi tidak melepaskan pandangannya dari Galuwardana, dirinya semakin jatuh hati pada pemuda tersebut. Namun dia sadar seperti pungguk merindukan rembulan, Galuwardana terlalu jauh dari jangkauannya. Dengan susah payah Raja Rangga bangkit berdiri, dengan dipapa putrinya dia berjalan terlatih ke arah Galuwardana, kemudian berlutut mengucapkan terima kasih. Pendekar muda, terima kasih sudah menolong kerajaan kami, Raja Rangga berkata lirih penuh hormat. Galuwardana tersenyum dan menjawab, tidak perlu sungkan Tuan Raja, ini hanya kebetulan, dan panggil saja aku Galuh. Baik Nak Galuh, Rangga berkata terbata, ada perasaan ragu untuk mengatakannya, takut pemuda tersebut tersinggung hatinya. Kau tidak apa-apa Tuan Putri? Galuh bertanya lembut pada Gayatri. Putri Gayatri seakan tertimpa rembulan di siang hari mendengar Galuwardana menyebut namanya menanyakan kabar, jantungnya berdetak kencang, matanya berbinar dan mukanya seketika memerah. Tidak Galuh, aku. Baik-baik saja, jawab Putri Gayatri gugup, Galuh hanya tersenyum kecil dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal.
Syukurlah kalau begitu, dia berkata singkat kemudian mengalihkan pandangannya ke arah anak buah Birawa. Sebagai hukuman, kalian semua harus mengabdi setia kepada kerajaan Aru, jika tidak, aku sendiri yang akan melenyapkan kalian semua, Galuh berkata tegas, ada penekanan dalam nada bicaranya. Semua yang mendengarnya menganggukkan kepala dengan segera, tidak ada yang membantah ucapannya, di mana sudah dibiarkan hidup saja adalah sebuah anugerah bagi mereka. Dalam posisi masih berlutut, mereka serentak menyatakan kesetiaannya kepada kerajaan Aru. Kami bersumpah akan setia pada kerajaan Aru, setiap ucapan Tuan Muda penguasa hutan larangan adalah perintah bagi kami. Hormat kami Tuan Muda, mereka bersujud ke arah Galuh Wardana. Galuh tersenyum simpul menganggukkan kepala. Baik, segera obati yang terluka, bereskan semua ini. Dan untuk kalian bangsa Buto, tidak ada yang boleh pergi dari kerajaan Aru sebelum aku mengizinkannya, bagai seorang pemimpin Galuh memberi perintah tegas tanpa ada yang membantahnya. Terpancar aura kewibawaan dari tubuhnya, entah benar atau tidak, sosoknya kini terlihat seperti seorang penguasa yang memberikan rasa damai kepada siapapun yang memandangnya. Kalian Rowo bersaudara, berhutang penjelasan kepadaku. Setelah ini aku harap kalian dapat menjelaskan semuanya, Galuh berkata pada 3 raksasa yang masih berlutut di hadapannya. 3 hari telah berlalu setelah tragedi penyerangan kota raja, semua kekacauan di sana telah dibereskan kembali seperti semula. Bangunan dan lingkungan kedaton yang rusak telah diperbaiki tanpa ada satupun yang kurang. Sungguh menakjubkan dan entah bagaimana cara kaum lelembut melakukannya, namun semua itu terjadi dalam waktu 3 hari. Galuh Wardana kini tengah berada di dalam sebuah kamar yang cukup luas bersama Rowo bersaudara. Kamar itu adalah kamar tamu kehormatan yang sengaja Raja Rangga siapkan khusus untuk Galuh. Sementara Rowo bersaudara di sana tidak lain karena undangan Galuh Wardana untuk mendengarkan penjelasan dari mereka. Sekarang jelaskan semuanya kepadaku kenapa dan untuk apa kaum Buto ikut andil dalam menyerangan kota raja, Galuh berkata singkat. Maafkan kami pendekar muda, kami hanya melaksanakan perintah dari pemimpin kami yang bernama Junggala. Dia adalah Buto terkuat di antara kami, tidak ada yang mampu mengalahkannya selain mendiang pendekar sakti Kedasi, Rowo Ireng menjelaskan. Cukup lama Rowo Ireng menjelaskan semuanya kepada Galuh, kini semuanya jelas dan dapat dimengerti oleh pemuda itu, di mana Raden Birawa menjalin kerjasama dengan Junggala untuk merebut tahta kekuasaan Raja Rangga. Dengan kesepakatan Raden Birawa akan menyatakan sumpah setia kepada Junggala dan akan mengikuti setiap perintah dan keinginan pemimpin bangsa Buto tersebut. Rowo Ireng menjelaskan bahwa Junggala berniat memperbudak semua kerajaan lelembut, agar mereka ikut menyerang alam manusia. Junggala adalah Buto yang haus darah, dia mempelajari ilmu sesat di mana mengharuskannya selalu memakan daging manusia. Di antara ribuan bangsa Buto terdapat sekitar 100 Buto yang menjadi murid dan pengikut Junggala, mereka mengejar kesaktian dengan menumbalkan banyak manusia. Sebetulnya, bangsa lelembut tidak bisa bebas keluar masuk alam manusia, terdapat batasan waktu untuk mempertahankan kekuatannya di sana. Sebelum akhirnya kekuatan mereka hilang dan menjadi makhluk biasa yang lemah, itu sudah menjadi hukum alam yang tidak dapat ditawar. Namun, setelah melakukan tapa brata selama 3 dasawarsa atau 30 tahun, Junggala menemukan cara untuk bangsa lelembut dapat bertahan selamanya di alam manusia tanpa harus kehilangan kekuatannya. Junggala mengatakan, syaratnya harus melakukan ritual pemujaan iblis dengan menumbalkan sekitar 1 juta manusia sebagai persembahan, tepatnya pada waktu purnama merah. Menurut perhitungan Junggala, purnama merah akan terjadi setelah 7 purnama dari sekarang, untuk itu dia mulai bergerak karena waktu purnama merah sudah dekat. Setelah kalah dari pendekar sakti Kedasi, Junggala melakukan tapa brata di puncak Gunung Sundoro. Selama ini dia tidak bergerak karena adanya pendekar Kedasi di hutan larangan. Namun, setelah mengetahui beliau telah wafat, Junggala pun mulai berani menunjukkan taringnya kembali. Bab 19. Curug Malela. Begitulah situasinya pendekar muda, di antara kami tidak ada yang mampu menandinginya, bahkan ayah kami selaku pemimpin kaum Buto sebelumnya pun tewas secara mengenaskan di tangannya, Rowo Ireng menutup penjelasannya. Tersirat ada dendam dalam ucapan terakhir Rowo Ireng, terlihat kedua tangannya mengepal ketika mengatakannya, bahkan kedua saudaranya pun berlaku sama. Galuh dapat mengerti dengan apa yang mereka rasakan, anak mana yang rela orang tuanya dibunuh secara mengenaskan tepat di hadapan mereka.
Memahami dengan bahaya yang akan terjadi terhadap alam manusia, Galuh tidak dapat tinggal diam, sebisa mungkin dia akan berusaha mencegahnya. Baiklah jika memang seperti itu, aku akan berusaha untuk mencegah Junggala. Galuh menyatakan akan mencegah rencana Junggala kepada Rowo bersaudara. Rowo Ireng beserta kedua saudaranya merasa senang mendengarnya, mereka berpikir ada secercah harapan untuk dapat menyelamatkan bangsa lembut. Mereka memahami andai rencana Junggala terjadi menyerang alam manusia, tidak dapat dibayangkan berapa jumlah korban jiwa yang akan berjatuhan dari kedua belah pihak. Rowo Ireng tahu, manusia bukanlah makhluk lemah, mungkin terdapat banyak orang yang memiliki kesaktian di atas bangsa lembut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada yang setara dengan pendekar sakti Kedasi. Terima kasih pendekar muda, kami akan ikut berjuang bersamamu. Sudah bulat tekad Rowo bersaudara akan membantu Galuh Wardana semampunya. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, setidaknya mereka dapat mengurangi beban supaya Galuh dapat konsentrasi dalam pertarungannya nanti. Para lelembut di sana memang tidak ada yang dapat membaca tingkat kependekaran Galuh Wardana, entah di tingkat apa dan sebesar apa kekuatannya. Walaupun terlihat kuat dan jauh dari mereka semua, namun tetap ada rasa khawatir ketika harus berhadapan dengan Junggala. Junggala bukanlah sosok yang dapat diremehkan, dulu saat bertarung dengan pendekar sakti Kedasi pun dia berhasil imbang untuk beberapa saat, sebelum kalah oleh salah satu ajian dari pendekar Kedasi. Hanya mereka yang tahu tentang pertarungan sengit tersebut, di mana mereka ada di pihak Junggala waktu itu. Masih lekat di ingatan mereka dahsyatnya ajian milik Kedasi, di mana dengan auranya saja tubuh mereka seakan meleleh akibat panas yang luar biasa. Junggala kalah telak dengan ajian itu, dia memohon ampun meronta-ronta di hadapan Kedasi. Namun, lain dulu lain sekarang kini Junggala sudah jauh lebih kuat setelah melakukan tapa brata yang cukup lama. Ada beberapa pertimbangan yang membuat mereka khawatir kepada Galuh Wardana. Di mana, pertama usia Galuh terpaut masih muda jika dibandingkan Kedasi saat melawan Junggala. Kedua mungkinkah ajian itu diturunkan kepada Galuh, jikapun diturunkan akankah penguasaannya sudah setingkat dengan Kedasi. Bukan hal mudah untuk menguasai sebuah ajian, diperlukan kematangan pikir dan waktu yang cukup. Bisa bertahun-tahun untuk menguasainya dalam tahap sempurna, atau bahkan puluhan tahun untuk ajian tingkat tinggi, sedangkan usia Galuh sekarang hanya baru sekitar 16 tahun. Untuk itu, mereka rela akan berjuang membantu walau nyawa menjadi taruhannya. Mati pun tidak jadi masalah, asal dendam orang tuanya terbalaskan. Setidaknya begitu pikiran mereka, di luar membantu mencegah bencana yang akan ditimbulkan Junggala. Kami memiliki pasukan sekitar 200 orang, setidaknya itu cukup untuk membuka jalan agar pendekar muda dengan mudah dapat berhadapan langsung dengan Junggala. Rowo Suluk menambahkan. Rencana yang bagus, dengan begitu peluang kita menjadi lebih besar, Galuh merasa bersyukur mereka dapat membantu, dia sadar melakukan sesuatu yang besar tidak dapat dikerjakan sendiri. Akan merepotkan jika harus melawan ribuan bangsa buta seorang diri, mengingat perkataan nininya, di atas langit masih ada langit. Kapan kita akan bergerak pendekar muda? Rowo Abang bertanya, sedari tadi dia hanya diam menyimak. Mengingat, kematian ayahnya semangatnya bergelora ingin segera memberikan perhitungan kepada Junggala. Darahnya kini terasa mendidih seakan telah siap menghadapi segala kemungkinan. Sudah lama mereka menantikan saat seperti ini. Selama ini mereka hanya dapat memendam amarahnya dalam-dalam karena tidak berdaya menghadapi Junggala. Namun, sekarang keberaniannya muncul bersamaan dengan pernyataan Galuh Wardana. Besok kita berangkat, kumpulkan semua kaum buto yang ada di sini, Galuh berkata pasti. Baik pendekar muda, kami juga akan mengabari Rowo Kendil dan Rowo Bargo di hutan larangan, agar mereka dapat mengumpulkan semua orang yang diam-diam menentang Junggala. Semoga pasukan kita menjadi lebih banyak. Dengan nada senang Rowo Abang mengusulkan rencananya. Lakukan yang terbaik Rowo Abang, aku percayakan padamu. Tapi ngomong-ngomong di mana sebenarnya bangsa buto tinggal? Selama di hutan larangan aku tidak pernah bertemu para buto selain kalian. Agak canggung Galuh bertanya hal itu, senyum bodohnya dia tunjukkan kepada mereka. Hahaha, kami kira pendekar muda sudah tahu letaknya. Tidakkah pendekar sakti Kedasi memberitahukan hal itu kepada Anda? Jangan-jangan Anda juga tidak tahu jalan menuju alam manusia. Mereka tertawa terbahak-bahak menyaksikan tingkah konyol pendekar muda di depannya. Mereka kini sudah mulai merasa akrab dan sedikit mengetahui karakter pemuda itu.
Sehingga kini mereka berani bercanda gurau dengannya, namun tetap menaruh hormat. Tidak mereka sangka ternyata seperti ini jika pendekar sakti tidak tahu arah, tingginya tingkat kanuragan tidak menjamin seseorang untuk tidak pernah tersesat. Kami tinggal di tenggara hutan larangan, wilayah kami dibatasi dengan mantra sihir sehingga tidak dapat dilihat dari luar. Kami juga tidak bisa keluar masuk ke tengah hutan larangan karena terikat perjanjian dengan pendekar sakti Kedasi, namun beliau bebas datang dan pergi ke tempat kami, hanya beliau yang bisa menemukan dan mampu masuk ke wilayah kami, Rowo Ireng menjelaskan. Pantas saja aku tidak pernah bertemu dengan kaum kalian di dalam hutan. Kemudian, untuk jalan menuju alam manusia. Dengan senyum khasnya Galuh kembali bertanya, dia masih belum tahu kemana jalan arah menuju ke alam manusia. Ketiga raksasa itu kembali tertawa keras. Hingga air matanya menetes, Galuh hanya bisa tersenyum kecut mendengar itu semua. Jalan menuju alam manusia adalah tempat di mana Anda waktu kecil sering berlatih menahan nafas di dalam air. Kita beberapa kali pernah bertemu di sana, namun kami tidak dapat menampakkan diri karena dilarang pendekar sakti Kedasi. Sekarang Rowo Suluk yang berkata. Air terjun Curug Malela. Galuh terkejut mendengarnya, kedua alisnya dianaikan seakan meminta penjelasan lebih. Betapa tidak, jika sungguh benar air terjun itu yang dimaksud kenapa dia tidak pernah melihat gerbang atau gapuranya. Hahaha, benar pendekar muda, sungguh itulah satu-satunya jalan ke alam manusia. Anda hanya perlu masuk ke balik air terjun itu. Rowo Suluk tertawa kembali. Ah sial, sudah lama aku penasaran dengan apa di balik air terjun itu, namun Nini selalu saja melarang aku mendekatinya. Kenapa aku tidak kepikiran ke sana ya? Kesal Galuh mengingat semua itu, dia harus berjalan lebih dari satu purnama untuk mencari jalan menuju ke alam manusia. Yang ternyata jalan itu tidak jauh dari tempatnya tinggal. Nininya memang pernah menjelaskan perihal bangsa lelembut dan alam lelembut, namun itu hanya gambaran kasarnya saja. Dia juga pernah bercerita bahwa Galuh dulu ditemukan di air terjun, seharusnya Galuh sadar bahwa di sanalah gerbang untuk keluar masuk alam manusia. Galuh mengacak rambutnya sendiri karena kesal hingga rambutnya terlihat semraut tak karuan, selanjutnya mereka semua tertawa terbahak-bahak, ada rasa nyaman bagi Rowo bersaudara ketika dekat dengan Galuh. Seiring berjalannya waktu, keakraban mereka pun terjalin, Rowo bersaudara semakin mengerti tentang sikap pemuda itu. Di mana dia akan baik dan ramah kepada temannya, namun dia akan berubah dingin dan kejam kepada musuhnya. Bahkan pemuda itu akan menjelma menjadi monster haus darah ketika tengah bertarung, wajah rupawan dan polosnya berubah mengerikan dalam waktu singkat. Bab 20. Dia bukan manusia. Pagi di Kerajaan Aru terasa sangat indah di mana matahari terbit dari timur terlihat terang dan jelas. Cahaya jingga semburat di cakrawala membawa kehangatan bagi setiap makhluk di bawahnya. Galuh Wardana beserta seluruh pasukan kaum buto sudah berkumpul di depan istana kerajaan, mereka akan berpamitan pada Raja Rangga beserta keluarga. Putri Gayatri tengah berdiri di antara Raja Rangga dengan permaisurinya, raut wajah Gayatri terlihat sedikit murung, entah kenapa hatinya serasa gundah ketika mendengar Galuh Wardana akan meninggalkan Kerajaan Aru. Dia khawatir ini adalah pertemuan terakhirnya dengan Galuh Wardana, di mana Galuh berniat meninggalkan alam lelembut setelah selesai dengan Junggala. Ingin rasanya dia menahan kepergian Galuh. Namun apalah daya, dia bukan siapa-siapanya pemuda itu. Hanya bisa pasrah menahan tangis berharap Galuh dapat berkunjung lagi ke tempatnya. Tuan Raja, terima kasih telah menerimaku di kerajaan Anda, jadilah raja yang bijak bagi semua rakyat. Aku mohon pamit, dan terima kasih juga dengan bantuan yang Anda berikan, kuharap kita akan bertemu lagi. Galuh berpamitan kepada Raja Rangga, dan berterima kasih atas beberapa prajurit yang diberikan pada Galuh untuk berperang melawan Junggala. Raja Rangga tersenyum bahagia mendengar Galuh Wardana, dia juga berterima kasih banyak kepada Galuh karena telah menyelamatkan dirinya serta kerajaannya. Semua yang dia berikan tidaklah sebanding dengan apa yang telah Galuh lakukan untuk Kerajaan Aru. Sebenarnya jauh di lubuk hati, Raja Rangga berharap Galuh dapat bersanding dengan putrinya. Namun, itu hanya sekedar angan belaka di mana semua itu tidak mungkin terjadi. Raja Rangga sadar diri akan siapa Galuh Wardana, sosok yang tidak mungkin dia paksakan. Setelah itu, Galuh Wardana menatap Putri Gayatri yang kini terlihat murung, dia tidak mengerti ada apa dengan gadis itu. Tuan Putri, aku mohon pamit, jaga diri Anda baik-baik. Semoga kita dapat bertemu lagi. Galuh berkata lembut.
Gayatri menangis dan berlari pergi ke dalam istana, dia tidak bisa lagi menahan perasaannya, dadanya terasa sesak ketika mendengar kata pamit dari Galuh Wardana. Galuh menaikkan kedua alisnya bingung dengan putri raja tersebut. Apa yang salah dengan ucapanku? Apa memang dia sedang sakit? Ah, sungguh wanita sulit dimengerti, bertanya dia di dalam hati. Raja dan permaisuri saling pandang kemudian tersenyum kecut secara bersamaan. Mereka mengerti apa yang dirasakan putrinya namun tidak dapat berbuat banyak. Melihat Galuh Wardana kebingungan, Senopati Drupada menepuk pundaknya pelan hingga membuyarkan lamunan pemuda itu. Ayo dan Galuh, kita berangkat. Ternyata Senopati Drupada adalah salah satu prajurit yang diberikan Raja Rangga untuk ikut serta berperang membantu Galuh Wardana. Senopati Drupada dengan senang hati menerima tugas tersebut. Dia memang ingin sekali mengikuti Galuh Wardana. Ada sesuatu yang membuat dirinya tertarik dengan pendekar muda itu. Galuh Wardana akhirnya berangkat dengan membawa 1000 prajurit kerajaan Aru, dan 200 kaum buto menuju hutan larangan. Di dalam hutan larangan rombongan Galuh bertemu dengan Rowo Bargo dan Rowo Kendil, mereka berhasil membawa sekitar 800 kaum buto bersamanya. Sehingga pasukan Galuh kini berjumlah 2000 orang bersama prajurit kerajaan Aru. Senopati Drupada dan semua prajurit kerajaan Aru cukup kesulitan berjalan di hutan larangan, hati mereka merinding resah merasakan atmosfer hutan yang begitu mengerikan. Pandangan terbatas karena minimnya cahaya, mengharuskan pasukan kerajaan Aru menyalakan obor, untuk membantu penerangan agar mereka dapat berjalan dengan lancar. Bagi kaum buto dan Galuh Wardana kondisi hutan larangan bukanlah masalah, di mana merekalah penguasanya. Pasukan terus berjalan hingga sampai ke bagian tenggara wilayah hutan. Galuh segera merapalkan mantra yang sempat diajarkan Rowo Abang saat tengah di kerajaan Aru. Tepat setelah mantra itu selesai, tirai sihir penghalang pun tersibak memperlihatkan bangunan candi yang sangat besar dengan kawasan yang begitu luas. Candi itu tersusun dalam 6 tahap berundak, di mana setiap tahapan terdapat gapura sebagai jalan masuk. Ada ratusan kaum buto berjaga di setiap gapura candi dengan setiap tangannya memegang senjata gada berduri. Galuh Wardana dan rombongan kerajaan Aru sempat terpukau melihat bangunan megah di hadapan mereka. Namun, ini bukan saatnya mereka berlarut mengagumi semua itu. Segera Galuh melesat maju dengan 1000 kaum buto di pihaknya. Perang pun terjadi. Rowo bersaudara bertarung melawan ratusan penjaga gapura tahap pertama. Para penjaga itu terkejut bukan buatan mendapat serangan mendadak dari kaumnya sendiri. Galuh Wardana sudah membunuh 10 raksasa tanpa hambatan. Setiap pukulannya mengandung tenaga dalam yang cukup besar, hingga para raksasa yang melawannya hangus dalam satu pukulan. Tidak sampai di situ, terkadang dia menebas leher menggunakan tangannya yang dialiri tenaga dalam, merobek dada dan mencabut paksa jantung mereka kemudian dia remas hingga hancur. Rowo bersaudara bersama pasukannya menelan ludah mereka menyaksikan Galuh Wardana. Ada keringat dingin mengucur dari setiap kening mereka, di mana baru pertama kali mereka lihat ada orang yang membunuh dengan cara mengerikan seperti itu. Begitu kejam dan haus darah bahkan seperti menikmati setiap pembunuhan yang dilakukannya. Galuh tersenyum simpul setiap kali membunuh musuh, ada rasa senang di hatinya yang seakan memaksa dirinya untuk terus membunuh dan membunuh. Terlebih, saat meremas jantung lawannya, mendengar letupan jantung itu pecah serta percikan darah berhamburan membuat hasratnya kian membuncah. Melihat senyuman Galuh saat membunuh membuat kawan maupun lawan merinding ngeri, bulu tengkuk mereka seketika berdiri dengan tubuh bergetar, semua penjaga gapura mundur sebisa mungkin mengambil jarak dari Galuh Wardana. Prajurit kerajaan Aru bahkan ada yang beberapa kali muntah melihat cara Galuh membunuh, tubuhnya seketika lemas tak berdaya. Bagi Senopati Drupada, sudah tidak asing melihat pemuda itu membunuh karena pernah bersamanya dalam beberapa pertarungan, namun tetap saja hatinya gemetar seakan Galuh bukan lagi manusia. Senopati Drupada maju dengan ratusan prajurit yang sudah dapat menguasai mentalnya, dan Galuh, Anda majulah terus ke undak candi berikutnya, biar di sini paman yang tahan. Melihat jumlah raksasa di sana semakin sedikit, Senopati Drupada merasa yakin dirinya dan pasukannya dapat menahannya walau kesempatan menang sangatlah tipis. Betul pendekar muda, ayo kita ke tahap berikutnya, ajak Rowo Kendil, dia juga punya pemikiran yang sama, dia yakin Senopati Drupada akan mampu menahan penjaga gapura pertama. Baiklah paman, di sini aku serahkan pada kalian. Galuh setuju dengan pemikiran Rowo Kendil, kemudian dirinya melesat ke undak candi tahap kedua bersama pasukan Rowo bersaudara.
Setiap raksasa penjaga undak pertama Candi kini melawan 50 orang prajurit kerajaan Aru, sungguh jumlah yang berat sebelah namun pertarungan itu berjalan imbang, di mana kekuatan raksasa memang sangat merepotkan. Senopati Drupada begitu kesulitan melawan raksasa yang ukurannya lebih besar dari mereka. Beruntung, sebagian besar raksasa itu telah mengalami luka yang tidak sedikit dari pertarungan mereka bersama pasukan Rowo bersaudara. Ayo jerat kaki mereka dengan tali dadung sebisa mungkin, yang lain berusaha panah mata mereka. Cukup cerdik taktik Senopati Drupada. Bersambung.